Shalom. Hari ini saya akan mau berbagi tentang ayat firman Tuhan yang ditulis di Kejadian pasal 3. Kita baca mulai dari ayat yang ke 20 sampai 24. Tetapi perikopnya di sini perikop judulnya satu pasalnya di sini berjudul manusia jatuh dalam dosa. Tapi saya tidak akan membaca keseluruhannya. Saya membaca dari ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Firman Tuhan kita sungguh dahsyat dan luar biasa mengenai tentang penciptaan, tentang menciptakan manusia, tentang menciptakan alam jagat raya ini, tentang semua yang ada di kolong alam jagat raya ini. Penciptaan Tuhan sempurna dan diceritakan dan dituliskan dan dibukukan di dalam kitab suci kita, yaitu yang dibilang firman yang tertulis di kitab suci kita, tetapi firman itu hidup. Nah, di sini terkadang saya sedikit agak koreksi tentang orang-orang yang katanya mengaku mempunyai agama Kristen kah, Katolik kah, atau mungkin Kristen-Kristen yang lain. Terkadang kalau disuruh membaca kitab sucinya, mereka merasa mereka merasa kayak nggak mengerti dan nggak mendapatkan hikmat. Nah, di sini sebenarnya memang kalau kita mau belajar tentang Alkitab, berarti kita harus punya guru yang betul-betul memberi contoh dan bisa menceritakan itu dengan benar kepada muridnya. Tetapi kalau seandainya kita tidak punya guru pun, maksudnya guru di dalam hal yang duniawi, kita boleh berdoa dan memohon hikmat sama Tuhan, dan akhirnya kita membacanya Kejadian sampai Wahyu. Nah, disitulah kita berdoa dan memohon Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Pasti kita akan diberi hikmat. Nah, itu tadi banyak terkadang orang-orang Katolik atau Kristen bertanya, kalau seandainya, maksudnya mereka kalau ditanya tentang Adam dan Hawa, mereka tidak terlalu mengerti dan gak terlalu paham, akhirnya mengartikannya salah. Mereka bilang, kalau mereka tidak jatuh dalam dosa, berarti tidak ada kita dong. Berarti kita tidak mempunyai keturunan dong. Nah, karena dia tidak membaca dan tidak memahami dan tidak mengerti, akhirnya mereka gagal paham. Padahal kalau mereka mau membaca dan menyelidikinya, sesungguhnya sebelum mereka jatuh dalam dosa, Tuhan sudah berfirman kepada manusia ini, yaitu Bapak Adam dan Ibu Hawa, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, sudah dibilang beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, jadi sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka sudah diberkati dalam pernikahan kudus di Taman Eden, dan Tuhan berkata beranak cuculah dan penuhilah bumi.
Tetapi orang yang nggak membaca kitab suci dengan benar dan nggak paham dan hanya sekedar beragamawi, terkadang menyimpulkannya salah pemahamannya. Kalau mereka tidak jatuh dalam dosa, berarti tidak ada kita-kita dong. Nah, terkadang mereka menyimpulkannya salah. Nah, terus ada yang bertanya lagi, dulu kan mereka belum ada keturunan, maksudnya belum ada orang lain. Terus bagaimana caranya anaknya Adam, kan diceritakan saja katanya anaknya Adam itu cuma laki-laki. Padahal sesungguhnya anaknya Bapak Adam dan Ibu Hawa itu ada laki-laki dan ada perempuan. Dan orang bertanya, loh kan dulu belum ada keturunannya hanya dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Berarti mereka masih bisa melakukan pernikahan sedara. Nah, karena memang di waktu zamannya mereka di zamannya Bapak Adam dulu dan Ibu Hawa, mungkin dosa belum terlalu merajalela, dan mungkin manusia itu umurnya memang diberikan Tuhan itu sangat panjang. Makanya Bapak Adam meninggalnya di usia 930 tahun. Kenapa sampai mereka diperbolehkan menikah sedara? Karena di waktu itu belum ada hukum Taurat. Maksudnya belum ada hukum Taurat itu, di waktu itu mungkin dosanya belum terlalu merajalela, dosanya belum terlalu banyak. Dan mungkin juga di waktu itu, ya itu tadi, karena belum ada hukum Taurat, makanya mereka diperbolehkan menikah sedara. Karena memang tidak ada keturunan yang lain. Keturunan yang lain tuh ya tidak ada keturunan yang lain. Keturunannya hanya melalui Bapak Adam dan Ibu Hawa. Tetapi mereka mempunyai saudara perempuan juga. Nah itu tadi, karena memang manusia di zaman dulu itu umurnya panjang-panjang dan mungkin masih mempunyai kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh Allah, dan mereka masih bisa umurnya panjang-panjang, makanya kalau mereka melakukan pernikahan sedara itu anaknya tidak cacat. Tetapi kenapa terus akhirnya di zamannya Bapak Musa ada larangan-larangan di Taurat, di Perjanjian Lama di Taurat sudah mulai ada larangan tidak boleh melakukan pernikahan sedara. Dilarang dan tidak boleh. Karena apa? Ya itu tadi, karena manusia sudah jatuh dalam dosa semakin merajalela, dan akhirnya memang ada larangan-larangan itu di Taurat. Mereka melarang tidak boleh ada pernikahan sedara lagi. Kalau di zamannya Bapak Adam dan Ibu Hawa dulu, karena mereka belum ada orang-orang lain, ya mereka bisa menikah sedara. Tapi karena itu tadi, karena mereka masih masih umurnya panjang-panjang, terus masih belum dikeluarkan hukum Taurat tadi, dan makanya mereka anaknya tidak ada yang cacat karena dosa belum terlalu merajalela. Tetapi di zamannya di Taurat akhirnya pernikahan sedara itu dilarang. Nah itu tadi, kalau orang tidak benar-benar memahami keyakinannya, akhirnya masih bingung dan bertanya-tanya, loh kok bisa, kok boleh? Padahal sesungguhnya kalau kita boleh menyelidiki dan membaca dan belajar tentang kitab suci, kita nggak perlu mempertanyakan, karena penjelasannya itu semua ada di dalam kitab suci dan benang merahnya itu ada. Nah kenapa dulu boleh, terus di Taurat tidak boleh? Ya itu tadi, karena dosa sudah semakin merajalela. Makanya pernikahan sedara itu tidak boleh lagi, sudah dilarang, tidak boleh lagi. Karena kebanyakannya kalau mereka melakukan yang sudah dilarang tadi, tetapi mereka masih melakukan pernikahan sedara, itu tadi anaknya bisa cacat, anaknya bisa mengalami kecacatan-kecacatan lah di dalam tubuh jasmaninya, karena sudah ada larangan tadi. Kalau zamannya Bapak Adam dan Ibu Hawa dulu, ya karena manusia umurnya masih panjang-panjang, mungkin dosa belum terlalu merajalela, terus mungkin mereka masih masih diberi diberi kasih oleh Allah yang sangat besar. Mungkin mereka juga bisa menguasai binatang-binatang. Makanya Bapak Adam itu kan yang memberikan nama semua binatang itu Bapak Adam. Nah terus kadang orang di kitabnya orang lain yang berkeyakinan lain, terkadang mereka mencari pembenaran, padahal di kitabnya mereka
namanya istrinya Bapak Adam itu tidak ada namanya, hanya disebut perempuan. Tetapi Alkitab kita menjelaskan dengan benar dan sangat detail dan sangat akurat. Tetapi itu tadi orang mempertanyakan, kenapa dulu kok bisa, karena belum ada keturunan kok bisa mereka menikah, kan belum ada orang lain. Nah itu tadi, karena Bapak Adam mempunyai bukan hanya anak laki-laki ya, tetapi juga mempunyai banyak anak perempuan juga. Nah kenapa mereka dulu masih diizinkan melakukan pernikahan sedara? Karena belum ada hukum Taurat. Tetapi setelah ada hukum Taurat, karena itu tadi, karena manusia dosanya sudah semakin merajalela, dan akhirnya pernikahan sedara itu sudah dilarang dan tidak diperbolehkan. Nah kalau itu dilanggar, ya itu tadi, akhirnya orang-orang yang melakukan pernikahan sedara anaknya bisa cacat. Nah kita tidak perlu mempertanyakan kalau kita mau menyelidiki, kalau kita mau apa ya. Jadi kita tidak akan mempersalahkan Sang Pencipta kita. Maka terkadang orang, loh kok bisa, kan dulu belum ada ini begini-begini. Ya karena itu tadi, karena manusia dulu masih polos-polos, masih belum, dosa itu mungkin belum terlalu apa ya banyak, dan umur mereka pasti panjang-panjang. Makanya mereka melahirkan, walaupun mereka menikah sedara, melahirkan anak itu tidak cacat begitu, karena umurnya masih panjang-panjang, 800 tahun, 930 tahun. Bahkan yang paling panjang umurnya itu Metusalah itu umurnya 969 tahun ya kalau tidak salah. Kalau mungkin 1000 tahun itu kurang berapa tahunnya lagi baru genap 1000 tahun. Makanya dibilang satu harinya Tuhan, 1000 tahunnya manusia. Nah disitulah kita boleh mengerti bahwa sesungguhnya sekarang ini tidak boleh ada apa ya, tidak boleh melakukan pernikahan sedara. Makanya banyak orang yang mengaku Kristen tuh bingung, dan bahkan mungkin dari pembimbing rohaninya yang tertinggi, mereka tidak bisa menjelaskan itu. Itu tidak punya logika, ini begini, itu begini, karena tidak mau menyelidiki kitab suci. Tetapi kalau kita mau menyelidiki kitab suci, kenapa dibolehkan dan kenapa sekarang tidak dibolehkan. Nah itu semua ada penjelasannya di dalam kitab suci kita. Jadi kita nggak akan gagal paham. Oke teman-teman, itu sedikit pencerahan dari saya tentang pernikahan sedara yang dulu kenapa diperbolehkan tetapi sekarang tidak boleh. Yaitu tadi, sekarang sudah ada hukum Taurat, dan karena dosa itu sudah merajalela, dan karena umur manusia itu tidak seperti di zamannya Bapak Adam dan Ibu Hawa dulu, umurnya panjang-panjang, karena umurnya manusia itu hanya sebatas 70 atau 80 tahun. Kalau kita baca di Mazmur pasal 90 ayat 10, dijelaskan di situ umurnya manusia itu 70 atau batas sampai 80. Tapi kalau dikasih kelebihan itu bukan bonus. Begitu ya teman-teman. Jadi kita nggak akan gagal paham lagi. Makanya saya selalu mengajak teman-teman untuk berbagi sharing ini. Teman-teman mau baca Alkitab agar mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya kita sekedar beragama, tapi kita mengetahui kebenaran keyakinan kita. Oke teman-teman, God bless you.